It's easy to think that when we give, not much happens. That's because we tend to think of it as a single transaction. We give, they get. The end. But what if there is more to the story? What if God is doing more than we know with our gift? Good news. He is. When we give, we are doing more than we know, because God does more than we could imagine in 3 key ways. God works through us. We become a pipeline through which His blessings flow. Instead of holding tightly to what He has given us, we must let it overflow into the needy world around us, allowing God's glory to shine. God works with us. We become partners in His mission to renew and restore all things to Himself. Through our prayers, presence, gifts, service, and witness, we join in the gracious work He has already begun. We become co-creators, shaping His world for good. God works in us. We become participants in His work of grace within our own hearts. Our giving helps transform us, even as we bless others. And as we align our treasure with what He treasures, we reveal the work He is doing in our hearts to make us more like Jesus. Shalom dan selamat pagi pada semua saudara dan saudari yang sedang mengikuti ibadah secara talian kita pada pagi hari ini, baik menggunakan Facebook ataupun di YouTube. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan kita walaupun tidak dapat beribadah secara bersemuka dan kita masih boleh menggunakan kaidah ini secara talian untuk bersama-sama memuji Tuhan, dan terutama sekali adalah untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita buka dengan doa. Dan dengan ini saya dengan segala hormatnya mempersilakan Penetua Kilip untuk membawa kita di dalam doa. Shalom, sebelum kita mulai acara kebaktian kita, mari kita mulai dengan doa bersama-sama. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Engkau yang layak ditinggi dan dimuliakan. Bapa di surga, saat ini ya Bapa, kami sangat bersyukur karena Tuhan buka jalan bagi kami dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, apa yang kami laksanakan ini, Tuhan berserta, Tuhan memberkati. Seluruh rancangan ini dari permulaan hingga selesai, kami mohon agar Tuhan yang campur tangan, kehendak Tuhan yang jadi, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Pimpin kami Bapa, pimpin anak-anakmu, berkati anak-anakmu yang terlibat dalam pelayanan ini. Bahkan dimanapun kebaktian ini dapat diikuti, biarlah Tuhan semuanya diberkati. Kuasa Tuhan menaungi setiap pribadi, sehingga di dalamnya kami dapat kekuatan yang baru, urapan yang khusus daripada Tuhan. Bapak terima kasih banyak untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk berbakti, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Sekali lagi Tuhan, kami dikasihkan tempat masa ini untuk kebaktian pada masa ini. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Bapa, ini doa kami. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini kita ambil di dalam kitab Mazmur 31 ayat 9 hingga 15. Firman Tuhan berbunyi begini. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi
kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Puji dan syukur kita kembalikan kepada Tuhan, karena Dia layak diagungkan dan layak disembah. Kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Hanya di dalam Engkau-Lah Tuhan kami dapat melakukan segala perkara ya Bapa. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
Shalom. Sekali lagi, shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan karena pagi hari ini kita dapat beribadah walaupun hanya atas salian. Tapi saya yakin dengan doa kita pasti diberkati Tuhan melalui pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelum itu kita berdoa, saya pimpin dengan suara kedengaran. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus. Pagi hari ini sekali lagi kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kesempatan yang Engkau beri kepada kami. Meskipun kami tidak dapat beribadah secara bersemuka di gereja. Tetapi Allah memberikan ruang bagi kami dengan beribadah melalui atas salian ini. Untuk itu saya doakan supaya setiap yang ikut serta di dalam ibadah ini pasti diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mohon semuanya ini. Amin. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat pembacaan ayat firman Tuhan pagi ini yang diambil dari Yakobus pasal yang kedua ayat 14, terusnya ayat 17 dan ayat 22. Saya akan membaca dan saudara dan saudari perhati di dalam Alkitab masing-masing. Demikianlah kata-kata firman Tuhan. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tema firman Tuhan pagi hari ini ialah beriman dinamik. Beriman dinamik. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang perlu kita harus ketahui ialah apakah dinamik itu? Apakah dinamik itu? Dinamik ialah bertenaga, cergas, maju. Di dalam bahasa Yunaninya, istilah dinamik ialah dunamis. Kali lagi saya ulangi, dunamis. Dunamis bermakna yaitu kuasa, kekuatan, dan kemampuan dalam manusia yang digerakkan oleh Roh Kudus. Hanya mereka yang percaya dan terima Tuhan Yesus sahaja yang memiliki iman dinamik ini. Bila disebut iman yang bertenaga, iman yang cergas, iman yang maju, kuat dan mampu, bermakna seseorang itu dia memiliki iman yang hidup, bukan iman yang mati. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini bermakna iman dinamik ialah iman yang hidup, iman yang berupaya untuk mencari Allah. Iman dinamik ialah iman yang hidup, yang berupaya mencari Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu
digerakkan oleh kekuatan, digerakkan oleh kemampuan yang ada pada seseorang yang percaya Tuhan, yaitu digerakkan oleh Roh Kudus. Ini dengan automatiknya sendiri, bahwa pada waktu seseorang memiliki iman yang dinamis atau iman yang dinamik, dia ada iman yang disebut dalam Yunani, yaitu iman dinamis. Bahwa di dalam dirinya ini ada suatu kekuatan, ada satu kemampuan dalaman seseorang itu yang digerakkan oleh Roh Allah. Itulah sebab hanya mereka yang sudah terima Tuhan Yesus dan percaya Juru Selamat barulah memiliki iman dinamis ini. Dengan ini saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, perkara kedua yang harus kita ketahui melalui khotbah ini, yaitu apa kata firman Tuhan. Karena dengan iman dinamik ini, melalui pembacaan kita Yakobus pasal yang kedua, ayat 14, 17, dan ayat 22. Di sini kita mengetahui bahwa dalam ayat yang ke-14, kali lagi saya akan membaca demikian firman Tuhan. Apa gunanya? Saudara dan saudariku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamat? Ayat yang keempat ini, iman saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dia mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan, iman itu mati atau iman yang hidup. Oleh itu imannya tidak bermakna di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-17, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di mana mengatakan di situ bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan disebut di dalam Yakobus ini ialah orang yang memiliki iman yang mati. Iman yang tidak berupaya untuk mencari Tuhan. Itulah perlunya seorang itu memiliki iman yang dinamik. Ayat 22 di dalam Yakobus ini, di mana saudara dan saudari ayat ini mengatakan mereka akan menjadi sempurna jika sekiranya dia memiliki iman yang dinamik ini. Saya akan baca. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman menjadi sempurna. Untuk iman menjadi sempurna, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana iman dan kerjasama dengan perbuatan. Kalau hanya iman, tidak ada perbuatan, ada perbuatan tanpa iman, bahwa ini dikatakan, Yakobus menjelaskan bahwa iman itu belum lagi sempurna. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan untuk pagi hari ini ialah iman dinamik, ialah iman yang bertenaga, iman yang cerdas, iman yang maju, kuat, dan berkemampuan yang digerakkan oleh Roh Allah pada seseorang yang percaya kepada Tuhan. Supaya iman yang disertai perbuatan menjadi sempurna, maka seseorang itu yang percaya pada Tuhan, dia memiliki iman yang dinamik. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam situasi ketika ini kita menghadapi cabaran. Cabaran yang bukan alang-alang, bukan cabaran untuk setempat saja, tetapi berbentuk global, yaitu cabaran menghadapi tentang COVID-19 ini. Dalam situasi PKP ini, kita perlu untuk mengharunginya dengan iman yang dinamik, iman yang hidup, iman yang bertenaga, iman yang berupaya untuk mencari Allah, agar kita mampu untuk mengharunginya. Kita tahu sekarang ini dari sektor ekonomi tidak beroperasi dengan baik, banyak promis yang ditutup, dan sektor-sektor lain. Dari segi pelayanan
Kita tidak mudah lakukan sama seperti sebelum ini. Tetapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, satu cabaran bagi kita. Di mana dari segi bayaran, bebel dan sebagainya tidak ada PKP. Tetap berjalan. Padahal untuk sumber-sumber tidak kita peroleh. Dengan ini saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, walaupun dalam keadaan sedemikian, termasuklah aktiviti pelayanan dalam gereja, kita ada kekangan. Dan sekiranya ini berterusan, tanpa diharungi dengan iman yang dinamik. Terutama sekali generasi kita, yang keadaan sekarang ini, kanak-kanak, remaja, dan bukan saja golongan mereka, tapi di kalangan golongan dewasa pun ini terkesan. Kalau ini berterusan, bahwa tidak dapat beribadah bersemuka di gereja, akhirnya ini akan melemahkan iman. Tetapi bila diharungi dengan iman yang dinamik, iman yang cerdas, iman yang maju, iman yang kuat, iman yang berupaya untuk melawan segala cabaran ini, pastinya saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita dapat untuk menang di dalam cabaran yang sekarang ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan ini kita tanya pada diri kita, apakah iman yang ada pada kita? Terutama sekali pada waktu berhadapan dengan cabaran. Bukan saja cabaran kesehatan, cabaran ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Bagaimana keadaan iman kita? Apakah iman kita masih dinamik ataupun iman kita sudah mulai lemah? Kalau sedemikian saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini, mari ayo kita bangkit dan kita mohon pada Tuhan mampukan kita agar kita memiliki iman yang dinamik sehingga kita boleh mengharungi cabaran ini. Semakin banyak cabaran kita peroleh, semakin iman kita yang dinamik ini, maka kita peroleh kemenangan. Demi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan sikap berdoa ketika ini, mari kita lihat dan perhatikan iman kita. Apakah dalam saat ini masih di dalam keadaan iman yang dinamik atau iman yang mulai lemah? Pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus kita berdoa agar kita memiliki iman yang dinamik. Allah Bapa di surga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur atas pelajaran firman Tuhan yang membawa kami supaya kami memiliki iman yang dinamik ini. Agar kami berupaya mencari Allah, agar kami berupaya untuk melawan segala cabaran yang ada ketika ini. Kami percaya dengan iman dinamik yang kami miliki, kami pasti dapat mengharungi segala cabaran ini dengan penuh kemenangan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas perhatian saudara dan saudari. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kita dengar tadi daripada pastor. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena firman Tuhan itu pastinya akan memberi jawaban bagi kita dan bahkan meneguhkan lagi iman kita untuk meneruskan hidup kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam dunia ini. Ibadah kita hampir selesai, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama berhubung dengan pungutan persembahan kasih. Setiap keluarga bolehlah kumpul terlebih dahulu dan akan diserahkan kepada bendahari apabila kita menjalankan ibadah secara bersemuka pada masa akan datang. Selain itu, saudara dan saudari boleh juga menyalurkan pemberian kasih melalui akun gereja yang tertera di bawah ini. Dengan itu,
saya bagi pihak pembinaan gereja mengucapkan terima kasih dan kesempatan kepada semua saudara-saudari yang mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Sila jaga diri, patuhi SOP yang telah ditetapkan dimanapun Anda berada, dan Tuhan Yesus memberkati.